Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja sore hari ini saya akan mencoba menguak satu, ya bisa dibilang misteri barangkali ya. Jadi gini, beberapa waktu lalu ada salah satu yang komen di video kami bahwa di Jalan 11 Unit 2000 Bujang itu ada gapura dengan patung begitu. Nah, jadi beritanya kurang begitu jelas, cuma begitu, tapi kabarnya patung itu sudah dihancurkan begitu. Nah, katanya ini dibangun atau dibuat patung ini di awal transmigrasi. Jadi saya penasaran juga, akhirnya saya tanya ke sana ke sini, termasuk ke beberapa orang tua. Mereka tidak tahu tentang patung ini gitu. Jadi saya justru semakin penasaran gitu. Karena banyak yang tidak tahu, akhirnya saya untuk sementara saya hentikan. Terus 2 hari yang lalu itu ada teman saya yang juga punya channel mancing gitu. Saya lupa nama channelnya, coba nanti saya tampilkan gitu ya. Dia ngasih tahu, Mas, coba itu bikin video patung yang ada di Jalan 11 begitu. Nah, dia bercerita bahwa istrinya tuh pernah hacking gitu ya, kalau nggak salah. Itu lewat situ dan melihat patung itu, tapi sudah tertutup sama rumput-rumput liar begitu. Nah, akhirnya saya sebenarnya sih tawarkan ke dia, ayolah kalau gitu kita collab gitu, kita mancing di sekitar situ sambil saya coba cari patungnya itu. Tapi dia nggak berani karena patungnya itu memang serem gitu kan. Jadi dia takut, kayaknya dia penakut juga sih emang. Wah, banyak demitnya kayaknya, Mas, nggak berani dia. Oke, saya jadi tambah penasaran. Akhirnya saya coba tanya melalui Facebook begitu ya. Siapa tahu nih ada teman-teman Facebook yang tahu tentang ini, dan alhamdulillah ternyata lumayan banyak yang merespon ini. Ya, ini salah satunya nama Facebooknya gitu ya, Ibu Najwa. Ini katanya dulu beliau itu kalau sekarang mungkin umurnya ya sekitar 30-an atau ya sekitar itulah 35 atau 30 gitu. Katanya dulu sering lewat sana waktu kecil itu melihat patung itu dan terlihat serem, dan dia juga nggak tahu ceritanya gimana kok ada patung itu gitu. Nah, jadi dia juga bertanya-tanya dan penasaran. Kemudian ada Ibu Yeni Marlinda. Kalau pulang les, pulang sering jalan kaki duluan sebelum dijemput, dan sampai nampak patung ini langsung kabur semua katanya. Jadi pada takut gitu ya. Nah, katanya ini juga penasaran maksudnya ada patung itu untuk apa gitu. Nah, ini artinya orang-orang yang lama di sini pun ternyata nggak tahu tentang patung ini seperti apa gitu. Nah, ini nambah saya penasaran nih. Nah, ini ada satu yang sepertinya beliau salah satu warga yang dari awal transmigrasi sudah di sini nih. Bapak namanya barangkali Zito kali ya. Tapi di sini nama Facebooknya akunnya itu Zito Belgedes. Nah, katanya kalau mau ke sana tanya saja sama Mas Marnu atau Mbak Tini. Nah, ini saya belum kenal ini siapa maksudnya. Kalau nggak salah itu di belakang rumah atau di lahan beliau dulu untuk taman workshop IPB. Oke, jadi ini satu informasi yang saya pikir sudah mulai mengarah ke jawaban ini. Ya, akhirnya ada juga ini Ibu Eko. Nah, Ibu Eko ini seorang guru juga, Eko Irul Mamatasya. Ini katanya juga dulu kalau lewat itu sering lihat itu. Jadi artinya ini kalau dari jalan dulu tuh kelihatan, nggak jauh dari jalan berarti ya. Bapak Muhammad Syukur ini saya juga belum begitu kenal, tapi beliau kayaknya juga orang-orang lama ini, orang-orang Rimbo Bujang yang sudah lama di Rimbo. Jadi mereka Bapak Syukur ini kayaknya tahu ini. Ya, dulu katanya kelihatan itu di bagian mulutnya itu keluar airnya gitu dari jalan itu. Oke, terus ini memperkuat bahwa dulu satu paket dengan pertanian yang dikelola oleh IPB. Lebih jelasnya suruh nemui Mas Sigit Yuni Salon. Nah, beliau adalah anak Pak Hartono atau Pak Yahman mungkin, sudah sepuh, mertua Mas Marnu. Mereka adalah rombongan IPB yang tersisa di Rimbo Bujang. Oke, ya ini tambahan lagi. Dan akhirnya ini ada Ibu Rindi Sari Rudi yang mencolek Bu Yuni Sigit.
yang tadi dimaksud gitu ya. Akhirnya Bu Yuni Sigit berkomentar, dulu itu lahan IPB Mas, patung itu dibikin Bang Tarno dari Cirebon. Wah, ini udah mulai terkuak gitu ya. Tapi saya tuh kalau belum ketemu sama narasumbernya yang bisa diajak ngobrol kayaknya belum puas. Tapi ini sudah cukup lumayan, ini udah mulai mendekati jawaban gitu ya. Das buto itu ada di pinggiran kolam, fungsinya untuk pembuangan air ke bawah. Jadi dari ludahnya keluar air yang dari kolam ke aliran di bawahnya. Kayaknya gitu. Nah, ini cerita dari Pak Sigitnya. Jadi Bu Yuni ini istrinya Pak Sigit. Nah, katanya Pak Tarno yang bikin patung itu juga yang bikin taman di tempatnya Pak Haji Sutriman. Oke. Beliau kabarnya masih hidup sekarang di Cirebon. Oke. Ya akhirnya setelah dapat informasi dari Bu Yuni Sigit, sebenarnya saya pengen ngobrol sama Pak Sigitnya, tapi kata Bu Yuni Sigit diarahkan ke Pak Yahman, karena Pak Yahman itu yang dulu mengelola lahan IPB itu gitu. Oke, akhirnya saya langsung meluncur ke sana temui Pak Yahman. Nah ternyata saya ketemu sama salah satu putrinya begitu. Beliau menyampaikan bahwa Pak Yaman itu sudah sembuh sekali, masih bisa untuk bercerita tapi sudah sangat lambat gitu. Jadi ya kita harus memaklumi. Jadi akhirnya ya sudah, sepertinya tidak bisa kita ajak untuk bercerita tentang itu. Nah saya kemudian diarahkan kepada Bu Tini. Nah inilah yang dimaksud oleh Pak Jito tadi. Oke, akhirnya saya temui, saya tanya rumahnya mana, ternyata rumahnya di sebelah Pak Haji Sutriman. Di sebelah atau di mana ya? Pokoknya dekat situlah. Di Jalan 11. Ketemu akhirnya saya sama Bu Tini, dan saya disarankan untuk nanti sama suaminya. Berarti suaminya kalau nggak salah, kalau sesuai yang disampaikan Pak Cito itu berarti Pak Marnu. Oke, dan sekarang saya mau coba ke sana temui Pak Marnu untuk ngobrol-ngobrol masalah ini biar terjawab, biar tidak terjadi apa ya, yang dalam komen dulu video itu katanya sekarang udah dihancurkan. Takutnya ini nanti jadi fitnah begitu ya. Ini kenapa ada patung kok dihancurkan dan sebagainya. Atau untuk menjawab pertanyaan generasi sekarang yang tidak tahu tentang cerita patung ini, biar nggak penasaran, bisa terjawab begitu ya, gimana sih ceritanya. Mudah-mudahan nanti Pak Marnu bisa menjelaskan tentang itu. Beliau berkenan untuk menjelaskan, maksud saya, dan mudah-mudahan patungnya juga masih ada, karena dari beberapa keterangan mereka juga bertanya-tanya masih ada nggak ya, apa ketutup atau sudah dibongkar gitu. Karena sebagian tanahnya itu kan ini posisinya ada di tanahnya Pak Marnu atau Bu Tini ini, tapi sebagian tanah itu sudah dijual ke Pak Haji Sutriman. Jadi ini belum tahu posisinya apakah masuk tanah yang dibeli Pak Sutriman atau masih di tanah yang masih jadi hak miliknya Pak Marnu. Nah mudah-mudahan aja belum dibongkar biar kita bisa ambil gambarnya ke sana. Oke, saya langsung mau ke sana bersama anak saya. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin membeli madu asli murni dari hutan Sumatera, saya menyediakannya. Ini dia. Ada dua jenis, yaitu sialang, itu diambil dari pepohonan di hutan-hutan di Sumatera. Kemudian ada yang cadas, yaitu dipanen atau diambil dari tebing-tebing batu di Sumatera Barat. Satu botol ini beratnya 450 gram. Kalau yang sialang harganya 100.000 di luar ongkos kirim. Kalau yang cadas itu 120.000 di luar ongkos kirim. Dijamin asli, dan teman-teman bisa langsung membeli ke saya melalui nomor WA saya, yaitu 0813 7785 0678. Oke teman-teman, saya saat ini sudah ada di jalan tembus antara jalan 11 sana kurang lebih 50 meter, terus ini jalan tembus ke jalan 9 ada 2. Nah dari informasi itu perkiraan patung tuh ada di sebelah sini ya. Tadi saya sudah ketemu sama Pak Marnu, cuma sayang beliau tidak berkenan untuk di syuting karena nggak biasa katanya. Sebenarnya beliau malu, tapi yang jelas saya sudah mendapatkan
beberapa keterangan dari beliau. Jadi ternyata keterangan-keterangan sebelumnya yang tadi di Facebook, kemudian tadi saya juga ketemu sama keluarga dari Pak Yahman, ternyata memang betul bahwa dulunya di kawasan sini sampai Jalan 11 itu area pertanian yang dikelola oleh IPB atau juga para pegawai transmigrasi yang di bidang pertanian di awal transmigrasi dulu. Jadi patung itu memang dibuat di awal transmigrasi sekitar tahun 80-an. Waktu itu kawasan ini itu dibuat pertanian, terus dia juga sekaligus dibikin kayak taman. Jadi ada kolamnya, ada ya tempat-tempat yang bisa untuk bersantai gitu. Jadi memang dipercantik itu. Nah, kemudian dipercantik lagi dengan dibikin patung itu. Patung itu ternyata seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunisi kita tadi ya. Jadi dia di satu antara kolam yang tinggi itu dia mengalirkan air ke aliran air di bawahnya. Itu airnya itu dilewatkan mulutnya dari patung itu begitu. Jadi seperti itu. Jadi patung ini dibuat lebih ke untuk mempercantik, untuk hiasan sebagai karya seni melengkapi taman yang dibuat dulu oleh katanya sih orang-orang dari IPB yang dipimpin oleh Insinyur Hartono kalau nggak salah begitu. Yang membuat adalah namanya Pak Tarno, orang Cirebon. Nah begitu. Jadi patung ini bukan gapura, tapi yaitu ini sebagai pelengkap taman. Jadi dulu katanya sering mahasiswa IPB itu datang ke sini 1 bus, 2 bus. Jadi barangkali mungkin ya dulu untuk pelatihan pertanian di awal transmigrasi dulu. Oke, kita akan coba di mana ini karena udah semak betul ini. Di mana? Iya, tapi kata Pak Marnu itu sudah dibongkar memang. Karena tanahnya sebagian sudah dijual, dibeli sama Pak Haji Sutriman. Dia posisinya ada di batas antara tanah yang punya Pak Marnu sama Pak Haji Sutriman. Jadi udah dikeruk pakai ekskavator begitu ceritanya. Dan satu hal lagi, dulu sempat dijadikan tempat maksiat gitu. Anak-anak sekolah atau pemuda yang ngisap sabu, kemudian juga untuk pacaran itu di tempat ini. Nah makanya katanya sering ada beberapa kasus yang akhirnya sama Pak Marnu orang tuanya dipanggil dan lain sebagainya karena mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji di sini. Oke, saya udah penasaran, kita coba lihat masih ada nggak sisa-sisa patung yang dibongkar itu. Belum tahu ini di sebelah mana. Yeah.
Bentar. Bisa nggak yang lewat sini? Belum tahu ya, HP-nya jatuh nanti. Aku jatuh ya. Kayaknya udah terlalu jauh. Wah, kita nyampe mana ini? Udah ke mana ya? Aduh, masa nggak ketemu? Udah depan. Aku jadi agak tersesat gitu sih. Kayaknya bawah situ ya. Oke teman-teman, ya akhirnya gagal, nggak bisa sampai di titik dimana patung itu berada karena semuanya udah terlalu parah. Saya nggak enak mau minta diantar sama Pak Marno, itu nggak enak gitu loh. Oke, jadi ya sudah, tapi yang jelas ini sudah kejawab gitu ya, bahwa patung itu adalah patung hiasan untuk melengkapi taman yang waktu itu merupakan proyek barangkali pemerintah bersama IPB di Jalan 11 ini gitu. Jadi dia berfungsi untuk jalan ngalirnya air dari kolam yang ada di atas ke aliran air yang di bawah. Jadi biar tambah cantik dibuatlah patung itu begitu. Sekarang kondisinya menurut keterangan Pak Manu yang punya lokasi itu sudah dibongkar. Tapi sebenarnya tadi saya penasaran untuk melihat sisa-sisa atau bekas-bekasnya, tapi ya karena sudah terlalu semak begitu dan saya nggak tahu titiknya di mana, jadi ya terpaksa gagal gitu ya. Tapi ya itu sudah terjawab ya. Jadi ini hanya hiasan saja, bukan bagian dari pembangunan yang berkaitan dengan transmigrasi. Ya ada sih kaitannya sedikit gitu ya, karena waktu itu proyek barangkali IPB bersama pemerintah untuk membantu masyarakat transmigrasi dengan adanya kawasan pelatihan pertanian barangkali dan juga taman, kurang lebih begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab penasaran dari kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.